teman-teman, masih pagi ya, jalan kaki pagi. Saya pada pagi ini sambil jalan kaki ya akan mengupas satu hal yang ya bisa dikatakan cukup penting lah ya, yaitu tentang semakin meningkatnya penganut ateisme ya. Karena 3 hari yang lalu ada yang nanya ke saya, kenapa Pak cenah Kang penganut ateisme di zaman ini semakin mengalami peningkatan. Ateis itu kan sekelompok manusia atau paham ya, paham yang menyangkal adanya eksistensi ataupun keberadaan hal-hal yang dipandang gaib lah ya. Lebih jauh lagi menyangkal adanya Tuhan, itu ateis. Lawannya kan teis ya, teisme. Nah, di dalam sejarah peradaban ya, sebetulnya ateisme ini memang muncul di zaman Yunani kuno ya, Yunani kuno di era Pusikoi, ketika sekelompok filsuf yang lebih menekankan bahwa munculnya alam semesta ini disebabkan bukan oleh keterlibatan dewa-dewa ya, bukan dewa bejana ya, dewa-dewa. Dulu kan di era mitologis disebutkan bahwa alam semesta ini muncul adanya peran dewa-dewa ya di kahyangan yang membuat bumi dan lain sebagainya lah. Kemudian muncullah di abad ketiga, abad kelima ya sampai ketiga sebelum Masehi, era Pusikoi, filsuf yang memang menekankan titik tekannya itu pada awal mula alam semesta ya. Ada ya filsuf yang memang tetap mempertahankan pandangan-pandangan supernatural ya, pandangan-pandangan yang memang menyebutkan bahwa adanya semesta ini memang tidak lepas dari peran hal-hal yang tak kasat mata ya. Bahkan sampai sampai era Aristoteles pun masih menyebutkan adanya penyebab utama ya, penyebab utama. Nah, namun ada ya sebagian filsuf yang menyebutkan bahwa alam ini ada atau muncul gandengnya. Alam semesta ini muncul kebetulan ya, katanya kebetulan gitu. Salah satunya adalah Demokritos kan, meskipun dia mengatakan alam ini kebetulan, namun membuat satu formula ya, sesuatu yang menyebabkan alam ini muncul. Nah, pandangan-pandangan yang menihilkan atau menghilangkan peran hal-hal yang di luar jangkauan manusia itu adalah cikal bakal ateisme. Kemudian di era pertengahan ya, abad pertengahan, di dunia Islam muncul yang namanya kelompok mulhidun ya. Mulhidun itu ateis ya, mulhidun ya. Tapi di abad pertengahan di dunia Islam, kelompok ini sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan gagasan-gagasan argumentatif yang kokoh para sarjana muslim ya. Karena saat itu ulama-ulama Islam seperti Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya betul-betul memiliki keilmuan yang cukup hebat. Karena memiliki keilmuan yang cukup hebat, maka argumentasi mereka itu sangat kokoh. Di abad pertengahan ini kelompok ateis tidak bisa berkutik apa-apa ya, apalagi ingin berdebat dengan dengan para sarjana muslim itu, karena mereka adalah
selain ulama juga cendekiawan yang sangat polimet ya. Polimet itu memiliki atau menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Nah begitu ya. Ya semakin maraknya ateis itu bukan karena mereka itu misalkan menguasai filsafat, bukan ya. Ada kan yang mengatakan bahwa ketika kita mempelajari filsafat itu sama dengan kita membuka gerbang untuk menuju ke ateisme. Tidak begitu ya. Orang menjadi ateis itu ya, ketika kita mengasumsikan alasan menjadi ateis itu karena mempelajari filsafat, itu biasanya hanya sampai memasuki pintu gerbang filsafatnya, tidak masuk ke dalamnya, begitu ya. Saya ingatkan ya, jadi Anda tidak usah takut untuk belajar filsafat, meskipun pada kenyataannya memang tidak sedikit ya yang belajar filsafat tiba-tiba mengaku atau mengklaim dirinya sebagai agnostik ya, sampai mengklaim sebagai ateis. Itu ketika filsafat dipelajari hanya sampai ke pintu masuknya, tidak sampai ke kedalamannya. Justru ketika kita mempelajari filsafat sampai ke kedalamannya, itu akan membawa kita kepada konsep teisme yang kokoh, yang sangat dalam ya, di dalam memahami teisme atau pandangan kita bahwa alam ini memang diciptakan ya, atau memang ada yang disebut dengan, kalau dalam pandangan Al-Ghazali ada Soni'ul alam ya, pencipta alam, atau kalau dalam pandangan Ibnu Sina ada yang disebut dengan wajibul wujud ya, sesuatu yang memang mesti ada dan wajib adanya. Nah jadi munculnya atau semakin trendinya atau semakin banyaknya penganut ateisme di dunia ini, salah satunya disebabkan oleh kita memang tidak banyak membantah secara argumentatif ya. Ketika kita ditanya tentang mana bukti adanya Tuhan, kita hanya menyajikan alasan-alasan yang memang alasan itu mah mestinya disampaikan kepada penganut teisme, sehingga misalkan ini ada bukti adanya Tuhan itu adanya semesta ya, itu adalah alasan ataupun argumentasi yang memang mesti disampaikan kepada penganut teisme atau sesama yang mengakui adanya Tuhan ya. Nah untuk membantah pertanyaan yang disampaikan oleh para penganut ateis yang mengklaim tidak ada Tuhan di dunia ini atau di dalam kehidupan ini, atau alam semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan, itu kita jangan menyodorkan argumentasi yang cocok untuk penganut teisme. Bagaimana salah satunya? Nah, sebetulnya kita juga jangan mudah terjebak juga kan, ketika ada manusia yang mengatakan ateis itu untuk apa? Mereka juga masih menanyakan tentang Tuhan. Ya, ketika dia sudah membantah Tuhan, untuk apa ditanya-tanyakan kan gitu. Yang kedua ya, kita bisa mengajukan begini ya, karena kalau misalnya ini ya, ateisnya itu memang ateis yang cerdas ya, ataupun yang betul-betul mempelajari filsafat, dia akan enak diajak diskusi ya, akan enak diajak diskusi meskipun pada ujung-ujungnya ya itu tidak akan ada titik temu. Nah di dalam konsepsi ketuhanan ya, makanya beginilah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di Islam kita mengenal tauhid. Sebetulnya setiap keyakinan juga saya memandang bahwa mereka pun menggunakan konsep kemanunggalan ya, atau tauhid. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah manusia ya, konsepsi di dalam ketuhanan ini ya, atau konsep teologi itu ada versi-versi lain yang bisa dijadikan argumentasi untuk
mengalahkan ataupun bukan mengalahkan lah, untuk disodorkan kepada para penganut ateis. Saya ambil contoh beginilah. Ada kan konsep teologi yang betul-betul memvisualisasikan Tuhan kan di dunia ini. Artinya si Tuhan itu bisa ditampilkan ya, baik dalam bentuk patung kan, atau dalam bentuk apapun ya. Atau kalau di dalam konsep teologi kekristenan itu disebutnya inkarnasi kan. Nah, sebetulnya ketika kaum ateis menanyakan mana bukti adanya Tuhan, ya kita tinggal menunjukkan kepada Anda mestinya berdebat atau menanyakan ini kepada penganut keyakinan yang memang memvisualisasikan Tuhan. Nah, begitu kan. Misalnya kita tunjukkan kepada patung ya. Meskipun di dalam keyakinan kita hal itu tidak dibenarkan ya, namun karena ini yang menanyakannya juga adalah kelompok mulhid ya, ateis, maka mesti begitu. Atau misalkan itu terlalu ekstrim ya, kita bantah dengan paham panteisme. Panteisme itu kan kemanunggalan Tuhan di dalam alam semesta ini kan. Jadi kita kemanapun disitulah wujud Tuhan begitu. Termasuk pada pohon pisang ini ya. Kemudian pada pepohonan pohon kalapa, disitulah ya Tuhan terlihat begitu. Itu dalam panteisme ya. Ya mungkin di dalam konsep Islam tidak mengenal hal itu ya, meskipun secara tersirat itu kan kemanapun kamu menghadapkan wajah kamu, disitulah Tuhan kan. Nah, sebetulnya konsep inilah yang melatar belakangi sampai Al-Farabi itu mencetuskan satu teori yang disebut dengan emanasi, atau teori ya emanasi kan. Nah, jadi semakin banyaknya penganut ateisme itu, salah satunya ya, selain mempelajari filsafat yang dangkal ya, dan masuk ke gerbang filsafatnya, juga memang ketika kita melakukan diskusi itu selalu tidak ada titik temu, karena kita menjelaskan hal-hal yang memang mestinya dijelaskan kepada kaum teisme, kemudian dijelaskan kepada ateisme. Nah, ketika kita diskusi dengan kelompok ateis misalnya, mestinya kita menggunakan pendekatan yang memang bagi mereka itu bisa dicerna secara logik ya. Bukannya kita mengalah ya, kita memang mesti seperti apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama muslim dulu di abad pertengahan, yaitu polimet ya, memahami, menguasai setiap bidang atau disiplin ilmu. Itu yang menyebabkan di masa lalu ya kaum mulhid itu tidak berani membantah Ibnu Sina, Al-Ghazali, kemudian ulama-ulama yang lainnya, tidak ada ya. Nah, di saat inilah ya kita malah di negara yang kita menganut sistem ketuhanan, sila pertama Pancasila, ada kan salah satu tokoh ya yang mengatakan bahwa ketika ateis ini tidak ada di Indonesia, maka dia menghubungkannya dengan sila kedua ya. Sila kesatunya dilewat lah, langsung ke sila kedua. Padahal ya kemanusiaan itu pun sebetulnya konsepnya abstrak. Kemanusiaan itu ya, humanisme itu konsep ya. Konsep itu tidak terlihat loh. Yang terlihat mah manusia ya. Jadi dalih ataupun alasan bahwa humanisme lah yang menjadikan ateis sebagai pegangan hidup ya, dalam arti mungkin berbuat baik ya, itu sebetulnya
merupakan konsep yang masih abstrak kemanusiaan itu. Saya ambil contoh lah ya, ketika kita misalkan fokus kepada humanisme, berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian mengklaim bahwa saya sudah berbuat baik untuk Indonesia sehingga bayar pajak dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi ketika dia mengatakan saya lebih fokus ke humanisme, toh dia melewati satu sila, yaitu sila ketuhanan. Nah, melewati atau tidak meyakini satu sila di dalam Pancasila itu bukan kebaikan. Jadi kebaikan yang dia lakukan itu sebetulnya semu. Ketika saya misalkan mengatakan saya ini sudah berbuat baik untuk Indonesia ya, dengan mengamalkan sila hanya atau mengamalkan sila kedua lah, yaitu kemanusiaan atau humanisme. Tapi saya tidak mengakui adanya sila ke-1. Nah, di kita di Indonesia itu ya, secara logika ya, kita itu mesti mengakui lima-limanya. Mesti mengakui lima-limanya karena kita tinggal di Indonesia. Begitu ya. Jadi kita jangan naif ya. Naif itu artinya mengaku melakukan kebaikan yang satu tetapi kebaikan yang lain dilewat atau tidak diakui. Nah, jadi sekali lagi ya, memang salah satu alasan yang memunculkan banyaknya penganut ateis itu yaitu satu, kita memang terlalu permisif. Permisif itu artinya kita tidak membiarkan mereka berargumentasi liar tanpa dibantah oleh kita. Kan aneh ya, mereka itu tidak mengakui adanya Tuhan tetapi masih saja di dalam diskusi di kelompoknya itu menanyakan Tuhan. Nah, jadi begitu ya. Nah, sebetulnya itu mah mungkin romantisme mereka ya, kenapa masih menanyakan Tuhan. Romantisme itu ya seolah-olah dalam kehidupannya ada yang hilang, makanya ditanyakan wae gitu ya. Husnudonnya begitu teman-teman. Tapi bagi saya ya, ketika saya pernah berdiskusi dengan kelompok ateis dan ketika saya melakukan pendekatan yang memang logik ya, mereka itu kewalahan juga ya. Kewalahan itu artinya berpikir panjang dan ujung-ujungnya lewat ya. Lewat itu artinya tepuguh India tuh gitu kan. Nah, jadi silahkan ya teman-teman, nanti apalagi kan banyak yang menduga-duga di masa yang akan datang itu peran agama memang penting ya. Namun tentu saja di masa lalu bukannya kita mesti agama teh kudu sesuai dengan kondisi zaman, bukan. Kitalah pikiran kitanya ya. Pikiran kitanya itu mesti mesti terbuka dan mesti bisa menafsirkan agar nilai-nilai yang ada di dalam agama itu sesuai dan relevan dengan situasi zaman. Bukan agamanya yang kudu disesuaikan, tetapi pemikiran kita terhadap dalil-dalil, terhadap ayat-ayat dan terhadap di dalam menerjemahkan apa yang ada di dalam agama itu agar sesuai dengan kondisi zaman. Anda tidak kita ya akan tetap kalah ya debat dengan kelompok mulhid kalau sumber daya kita itu tidak sebanding dengan ulama-ulama dulu yang polimet. Ya gitu kan. Yang polimet itu artinya yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Jadi kaum mulhid di era Al-Ghazali, di era Ibnu Sina, di era Al-Farabi, di era Al-Mawardi itu segan untuk mendebat ya, apalagi untuk diskusi segan itu ya, karena mereka itu memahami sampai kapanpun mereka tidak akan menang ya ketika debat dengan
sarjana muslim yang memang dilengkapi atau melengkapi dirinya dengan pengetahuan yang mumpuni. Nah, jadi ini cukup panjang juga ya sebetulnya. Mestinya seminggu ini teh, cuman saya padatkan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya teman-teman ya, untuk bukan untuk bekal, ini namanya untuk pengingat saja bagi kita. Nuhun.